Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad salatan tuhasib biha na'ajak wa tuhasib biha na'ahlak wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Puji syukur kehadiran Allah SWT, salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum memulai pemaparan dan pembahasan mengenai materi, alangkah baiknya kita mendoakan terlebih dahulu untuk negeri ini dan untuk dunia ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sampai sekarang di awal tahun 2021 pandemi 19 COVID-19 atau Corona masih ada dan terdampak di Indonesia dan negara-negara lainnya. Nah, dengan demikian semoga cepat atau lambat Allah SWT mengangkat musibah ini dari muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat bahasan, pada hari ini kelompok kami berkewajiban untuk memaparkan materi perkembangan pemerintahan masa Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, untuk mempersingkat durasi pembahasan, seperti biasa kita akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, kelompok kami yang memaparkan. Nah, untuk bagian kedua, kita akan lanjutkan diskusi mengenai materi ini di platform yang sudah kita sepakati. Untuk materi pertama, langsung saja saya persilakan kepada Esti Halimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pemerintahan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, Abdurrahman Wahid atau biasa disebut juga Gus Dur adalah tokoh muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Nah, ia menggantikan B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid ini dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Nah, pemerintahan Gus Dur ini sama seperti pemerintahan B.J. Habibie yang diliputi dengan berbagai kerisuhan seperti kondisi sosial yang bergejolak, gerakan separatis, kekisruhan antar etnis dan agama. Periode singkat Gus Dur ini menggambarkan betapa besar tantangan yang dihadapinya saat memangku jabatan sebagai presiden. Nah, persoalan negara yang tidak kunjung selesai serta berbagai kritikan yang tidak ada hentinya seakan terus mendesaknya untuk melepaskan jabatannya sebagai presiden. Namun di balik itu Gus Dur tetap menjalankan perannya walaupun selalu mendapatkan kritik pedas meski jabatannya saat itu hanya 18 bulan. Perkembangan ekonomi dan politik pada masa pemerintahan Gus Dur cukup signifikan. Nah, ada beberapa kebijakan Gus Dur saat menjabat sebagai presiden. Yang pertama yaitu pribumisasi. Nah, etnis Tionghoa memang dikenal sebagai kaum minoritas dan seringkali termarginalkan, bahkan seringkali mengalami ketertindasan. Nah, awal ketertindasan etnis Tionghoa ini dimulai sejak Belanda mengeluarkan peraturan pada tahun 1800-an yang berisi larangan kelompok keturunan Tionghoa untuk masuk agama Islam dan larangan bagi kelompok pribumi menikah dengan kelompok Tionghoa. Belanda tampaknya takut melihat Tionghoa dan Muslim bersatu. Nah, peraturan ini memiliki dampak pada kehidupan masyarakat Nusantara dalam memandang keturunan Tionghoa, sehingga kelompok Tionghoa ini menjadi kelompok yang terpinggirkan, dikucilkan dan dibenci oleh masyarakat yang lain karena berhubungan dengan mereka. Malapetaka yang datang dari pemerintahan kolonial Belanda.
Nah, sejak masa kolonial Belanda ini, ketertindasan dan pendiskriminasian terhadap etnis Tionghoa membabi buta di Nusantara. Nah, Gus Dur dengan wawasan kebangsaannya memandang bahwa orang-orang Tionghoa yang ada di Nusantara juga memiliki hak yang sama untuk menjadi warga negara, sehingga sepatutnya mereka juga dikenal sebagai penduduk asli seperti yang lainnya. Pembelaan Gus Dur ini pada kelompok keturunan Tionghoa diwujudkan ketika ia menjadi presiden melalui berbagai kebijakan seperti PP No. 6 tahun 2000 dan diresmikannya Imlek sebagai hari nasional. Banyak sekali usaha Gus Dur yang dilakukan untuk membela kaum minoritas, terutama etnis Tionghoa di Indonesia. Kedua, di bidang politik. Yang pertama ada dekonsentrasi TNI dan Polri. Nah, Polri dan TNI sebagai penjaga keamanan negara merupakan subsistem dari sebuah sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada awalnya TNI dan Polri merupakan dua sistem yang terpisah yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. TNI yang berfungsi sebagai alat pemerintah dalam pertahanan negara, sedangkan Polri merupakan alat pemerintahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun semenjak berlakunya UU No. 13 tahun 1961, pada masa pemerintahan Orde Baru, keduanya disatukan dalam ABRI. Nah, pernyataan ini hanya bertahan sejak Orde Baru, sejak bergulirnya reformasi pemerintahan 1998 yang ditandai dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru, kemudian digantikan oleh pemerintahan reformasi di bawah Presiden B.J. Habibie. Terjadi cukup banyak perubahan besar. Nah, di tengah maraknya berbagai tuntutan agar Polri dipisahkan dari ABRI dengan harapan Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, jauh dari intervensi dari pihak lain dalam penegakan hukum. Sejak 5 Oktober 1998 muncul perdebatan di sekitar presiden yang menginginkan pemisahan Polri dan ABRI. Dalam tubuh Polri sendiri sudah banyak bermunculan aspirasi yang serupa. Nah, isyarat tersebut kemudian direalisasikan oleh Presiden B.J. Habibie melalui instruksi Presiden No. 2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI. Nah, upacara pemisahan Polri dan ABRI ini dilakukan pada tanggal 1 April 1999 di lapangan upacara Mabes ABRI di Cilangkap. Nah, upacara pemisahan tersebut ditandai dengan penyerahan Panji Tribata Polri kepada Staf Umum ABRI Letjen TNI Sugiono. Nah, Polri ditempatkan di bawah Depen Hankam. Setahun kemudian di bawah pemerintahan Gus Dur keluarlah TAP MPR nomor 4 tahun 2000. Kemandirian Polri berada di bawah presiden secara langsung dan segera melakukan reformasi birokrasi menuju polisi yang mandiri, bermanfaat, dan profesional. 3. Ada bidang ekonomi. Yang pertama yaitu melawan tekanan IMF. Perekonomian tumbuh positif untuk pertama kali sejak reformasi. Selanjutnya yaitu ketimpangan turun. Nah, untuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk Dewan Ekonomi Nasional yang disingkat DEN, yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Nah, Dewan Ekonomi Nasional ini diketuai oleh Profesor Dr. Emil Salim yang wakilnya Sugiarto Cakrawerdaya dan sekretarisnya Dr. Sri Mulyani. Nah, Presiden Abdurrahman Wahid ini mewarisi ekonomi Indonesia yang relatif lebih stabil dari pemerintah Habibie, yang nilai tukar rupiah berada di kisaran 6.700, indeks harga saham gabungan berada di level 700. Dengan bekal ini ditambah legitimasi yang dimilikinya sebagai presiden bersama Wapres yang dipilih secara demokratis, Indonesia mestinya sudah bisa melaju kencang. Namun Presiden Abdurrahman Wahid ini bersama kabinetnya menolak semua hasil kerja keras kabinet pemerintahan Habibie, misalnya Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah yang selama pemerintahan Habibie menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan. Oleh Presiden Abdurrahman Wahid ini dijadikan kementerian non portofolio atau menteri non. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman yang lainnya. Terima kasih kepada Saudari Esti yang sudah memaparkan sedikitnya mengenai materi tersebut. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Indri untuk memaparkan materi selanjutnya.
Yang kedua mengenai perkembangan pemerintahan masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Megawati memulai karir politik sebagai salah satu kader Partai PDI Cabang Jakarta dan menempati posisi sebagai ketua. Sejak saat itu, nama Megawati selalu dipasangkan dan digaungkan dalam setiap kampanye sehingga menarik banyak massa untuk mendukung PDI dalam merebut kekuasaan di dalam pemerintahan. Sejak menjadi anggota DPR, Megawati menikah dengan Taufik Kemas dan menjadi pasangan yang sama-sama duduk dalam bangku legislatif. Pasangan inilah yang nantinya diharapkan akan menjadi pendongkrak suara PDI dan menjadi motor penggerak pengawalan kebijakan pemerintahan di tingkat legislatif. Sebagai anggota DPR yang masih relatif baru, tidak banyak yang dilakukan oleh Megawati. Bahkan dinilai kurang banyak melakukan gebrakan-gebrakan layaknya seorang politikus pada umumnya. Pada tahapan pertama, melalui pelaksanaan Sidang Umum MPR 1999 yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober, ada beberapa dampak yang mungkin merugikan PDI. 3 peristiwa yang monumental dan cukup tidak mengenakan bagi PDIP selama rangkaian SUMPR tahun 1999 adalah yang pertama yaitu mengalami kekalahan dalam pemilihan Ketua MPR RI meskipun telah menjalin dukungan dengan fraksi besar lainnya seperti PKB. Yang kedua, dalam pemilihan Ketua DPR RI, hal ini juga terulang kembali. PDIP termasuk Megawati Soekarno Putri yang terpaksa melakukan logi politik sendiri kembali membuat deal dengan kekuatan politik yang selama ini dinilai bagian integral dari status quo yakni golongan karya. Dan yang ketiga yaitu dalam rapat-rapat komisi dan pleno MPR juga terjadi masalah prinsip yang menunjukkan kekalahan PDIP dengan menggolkan gagasan dan pemikirannya. Alhasil, Megawati hanya terpilih menjadi Wakil Presiden Indonesia yang ke-8 dan gagal menjadi Presiden Indonesia yang ke-4. Sebagaimana kekalahan itu terjadi pada sidang wakil-wakil rakyat, maka para wakil rakyat dari PDIP tampil ke hadapan massa pemilihannya untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya di hadapan publik. Kegagalan inilah yang mengakibatkan merosotnya kinerja tim pemenangan Megawati dalam merebut kursi parlemen dan mengantarkan sebagai Presiden kelima Indonesia. Selama menjadi Presiden kelima Indonesia, Megawati mengeluarkan beberapa kebijakan dari berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang ekonomi. Pemerintahan Megawati Soekarno Putri mewarisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada pemerintahan Gus Dur. Inflasi yang dihadapi kabinet gotong royong pimpinan Megawati juga sangat berat. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati disebabkan karena masih kurang berkembangnya investor swasta. Untuk menjalankan roda pemerintahan masa lalu, kemampuan keuangan negara di masa Megawati Soekarno Putri memang cukup berat, tetapi upaya mengatasi persoalan masih menimbulkan pro dan kontra yang berkembang menjadi polemik di masyarakat. Untuk menutup keuangan negara, kebijakan ekonomi Megawati Soekarno Putri diimplementasikan dengan melego saham BUMN, mengurus simpanan pemerintah, dan menjual aset Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Megawati Soekarno Putri menempuh kebijakan penjualan beberapa aset negara kepada pihak asing, salah satunya yaitu menjual Indosat dan Telkomsel, menjual gas alam ke Cina termasuk kapal tanker Pertamina, Bank BCA, Bank Internasional Indonesia, dan beberapa aset penting lainnya. Penjualan kapal tanker tersebut adalah karena posisi keuangan APBN mengharuskan untuk menarik dana Pertamina, khususnya dari bagian yang belum disetor selama 2 tahun sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar dengan 18 triliun untuk menutup defisit anggaran negara Indonesia.
Yang kedua yaitu dari bidang hukum. Kebijakan Presiden Megawati Soekarnoputri adalah melakukan pemberantasan korupsi dengan merealisasikan berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sekalipun telah didirikan KPK, tidak ada gebrakan konkret yang menonjol. Peringkat RI sebagai negara terkorup tetap memburuk. Pada tahun 2002, dari 102 negara, Indonesia menduduki peringkat keempat. Tahun 2003, Indonesia menempati peringkat ke-6 dari 133 negara. Tekad Presiden Megawati Soekarnoputri suka tidak suka akhirnya akan berhadapan dengan realitas betapa parahnya korupsi di Indonesia. Angka-angka yang menyebutkan setiap tahun negara dirugikan senilai 288 triliun, belum termasuk penyeludupan pasir laut sebesar 72 triliun, kekayaan laut 36 triliun yang dikuras, dan bahan bakar minyak 50 triliun menunjukkan betapa besarnya kerugian yang diderita negara. Yang ketiga yaitu bidang politik. A. Penanggulangan terorisme. Kebijakan melawan teroris memang menjadi fokus dalam politik luar negeri di masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Indonesia kemudian aktif menggalang dukungan internasional terutama di negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk memerangi terorisme. Di dalam negeri, pemerintahan Megawati mengeluarkan Perpu tentang anti terorisme. Selama masa pemerintahannya, Indonesia terjadi beberapa peristiwa terorisme yang telah membuat kekhawatiran pada masyarakat Indonesia dan juga masyarakat internasional. Salah satunya yaitu peristiwa Bom Bali. Untuk menangani permasalahan terorisme, suatu negara akan membentuk sebuah koalisi bersama melalui kerjasama dari masing-masing intelijen untuk dapat mengungkap dan menangkap pelaku teror. Oleh karena itu, dalam penanganan kasus Bom Bali yang melibatkan Australia, maka antara Indonesia dan Australia melakukan kerjasama baik itu secara bilateral, regional maupun multilateral untuk mengungkap fakta tentang kasus pemboman di berbagai wilayah Indonesia. Lain halnya dengan konflik Ambon, Poso yang semula melibatkan dua kelompok agama, kejadian di Poso dan di Ambon adalah konflik yang sempat menjadi teori pembuka pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Megawati Soekarnoputri secara khusus menugaskan wakil presidennya yaitu Hamzahas untuk menangani konflik Ambon dan Poso. Dalam menyelesaikan konflik Poso dan Ambon, pemerintahan menggelar blueprint program rekonsiliasi rekonstruksi yang sudah dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional dan lembaga penelitian dalam negeri. Perlu difasilitasi dengan anggaran dan sumber daya manusia yang netral. B. Tatanan politik baru. Salah satu permasalahan utama dalam pemerintahan Megawati Soekarnoputri adalah kondisi Indonesia yang belum stabil dan sedang dalam keadaan krisis multidimensional. Sebagian dari krisis tersebut merupakan kelanjutan dari krisis moneter, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis politik, dan krisis keamanan. Untuk itu, Presiden Megawati dengan kabinetnya bersama-sama untuk menyelesaikan masalah nasional tersebut. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan membangun tatanan politik baru. Pemerintah bersama DPR menerbitkan ketentuan perundang-undangan yang baru dan menyiapkan sejumlah ketentuan perundangan yang lain, seperti revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan RUU tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan perundang-undangan yang baru juga diterbitkan untuk mengembangkan infrastruktur politik yang baru seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang partai politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk dan Undang-Undang Nomor 23
tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan yang keempat yaitu dalam bidang militer dan pertahanan. Megawati melakukan kunjungan dan kerjasama dalam bidang militer dengan negara Rusia. Kunjungan kerja tersebut dilakukan pada tanggal 20 sampai 23 April 2003 yang menghasilkan deklarasi kerjasama antar kedua negara. Kemudian, kerjasama tersebut juga menghasilkan pembelian peralatan militer berupa 4 pesawat jet jenis Sukhoi produksi militer Rusia. Pembelian tersebut tidak lepas dari keinginan Megawati untuk menambah jumlah armada tempur Indonesia Angkatan Udara. Terima kasih kepada Saudara Indri yang sudah memaparkan sedikitnya mengenai materi tersebut. Dan selanjutnya saya persilakan Saudara Ispi untuk memaparkan materinya mengenai perkembangan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan memaparkan mengenai perkembangan pemerintahan pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY naik pada tahun 2004 dan akhir masa kepriodiannya tahun 2009. Ketika dia menjadi presiden, dia mempunyai suatu kabinet yang namanya itu Kabinet Bersatu. Nah, yang dimana beliau merombak semua apa yang ada di dalam sebuah pemerintahan untuk mencapai suatu pemerintahan yang lebih baik gitu. Selama masa pemerintahan SBY tahun 2004 sampai 2009, sistem kepartaian mengalami perubahan yang cukup signifikan, di mana partai politik bebas untuk mendirikan sebuah partai asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakilnya secara langsung gitu. Jadi mengalami sebuah kebebasan untuk memilih calon pemimpin yang mereka inginkan, masyarakat inginkan itu. Terus pemberantasan terorisme yang sampai saat ini juga itu hasil dari pemerintahan yang dipimpin pada masa Presiden SBY waktu dulu. Terus perekonomian yang cukup baik dan cukup meningkat pada masa Presiden SBY itu setelah terjadinya krisis global, krisis ekonomi global pada waktu itu. Dan yang paling digarisbawahi di bidang pendidikan, Bapak SBY membuat sebuah program yang dimana sebuah beasiswa untuk mahasiswa yang ingin kuliah tapi kurang mampu, dan beliau dan mahasiswa itu berprestasi, dan yang nama program itu adalah beasiswa bidik misi. Jadi untuk bidik misi itu sampai sekarang masih terasa ya sama mahasiswa yang memang kurang mampu untuk membiayai kuliahnya, tapi mereka itu berprestasi dan itu sangat terasa gitu. Dan pendidikan juga sangat mengalami perubahan yang cukup baik gitu, dan menciptakan lulusan-lulusan yang baik juga gitu. Nah, itu mungkin sedikit pemaparan mengenai perkembangan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara SP yang sudah memaparkan mengenai materi tersebut. Dan terakhir kepada Saudara Adam, saya persilakan untuk membahas karakteristik serta perbandingan di antara 3 presiden yang pernah menjabat di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya melanjutkan materi dari teman-teman mengenai perbandingan. Setelah tadi dijelaskan mengenai perkembangan pemerintahan pada masa Gus Dur, Megawati, serta Susilo Bambang Yudhoyono atau dikenal dengan SBY. Ya. Nah, Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid memerintah setelah Presiden B.J. Habibie. Nah,
dalam pemerintahannya itu mempunyai ciri khas yang dikatakan sulit ditebak ya, dikarenakan kebijakan-kebijakan Gus Dur yang seringkali kontroversi gitu, dengan masyarakat ataupun pemerintah-pemerintah yang pejabat-pejabat yang ada. Nah, salah satu contohnya ketika itu Gus Dur ingin bekerja sama ataupun membangun hubungan luar negeri dengan Israel, yang notabene Israel ini adalah musuhnya Palestina ya. Sedangkan umat Islam di Indonesia itu pro akan Palestina gitu. Tapi Gus Dur mengambil kebijakan untuk berhubungan ataupun berhubungan baik dengan Israel. Bahkan Gus Dur ingin mengirim ya mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia untuk belajar ke Israel ya, mengenai baik itu tata negara, ekonomi, politik dan lain sebagainya gitu. Karena menurut Gus Dur Israel itu unik gitu, terkhusus Yahudi ya. Kenapa Yahudi bisa solid gitu? Karena memang mereka ingin membuktikan bahwasanya Yahudi itu memang orang-orang yang terbaik gitu. Nah, selain daripada itu Gus Dur juga mengambil kebijakan membubarkan Departemen Penerangan, dan yang paling aneh itu menurut saya ketika Gus Dur ada kebijakan untuk pembekuan MPR dan DPR ya. Nah, tapi ini ciri khas dari Gus Dur, nyeleneh tapi bisa membuat kita berpikir gitu. Dan kebijakan-kebijakannya itu kontroversi tapi ada benarnya juga gitu ya. Contoh hal tadi ketika berhubungan baik dengan Israel, menurut saya ketika Indonesia berhubungan baik dengan Israel ya, jadi Indonesia itu memiliki power ataupun memiliki hak ya untuk memberhentikan serangan-serangan kepada Palestina gitu. Ya ibaratnya kita lah berkawan baik dengan teman baik gitu. Jadi tidak akan ragu-ragu untuk mengingatkan seperti itu. Nah, yang kedua itu pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Nah, dalam pemerintahannya terkhusus kebijakan luar negerinya itu Megawati menyerahkan kepada Menteri Luar Negerinya, dan juga untuk masalah konflik internal itu terkhusus di Poso ya, itu diserahkan kepada wakilnya Hamzahas ya. Nah ini jadi pada masa Megawati tidak terfokus oleh presiden sendiri gitu, karena pada masa Gus Dur baik hubungan luar negeri maupun dalam negeri itu seakan-akan dipegang oleh Gus Dur gitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah pada Gus Dur juga kan itu ataupun etnis Tionghoa itu diakui di Indonesia gitu, serta mencabut kebijakan yang mengenai komunisme, Leninisme ya, penyebaran komunisme dan Leninisme. Nah, jadi orang-orang yang ex-PKI itu bisa hidup dengan damai lagi, dan orang-orang ataupun etnis Tionghoa tidak merasa menjadi
minoritas gitu, meskipun memang mereka minoritas, cuman tidak terlalu tertindas gitu ketika zaman Gus Dur. Dan zaman Gus Dur juga perubahan nama dari Irian menjadi Papua. Nah, setelah Gus Dur kan Megawati. Ketika Megawati itu banyak konflik internal seperti bom Bali ya. Nah, sehingga Megawati ini ada masalah mengenai terorisme ya. Megawati bekerja sama dengan pihak luar, terus dengan Rusia dan Amerika. Nah, ini hebatnya Megawati di sini. Megawati menggunakan politik bebas aktifnya sesuai dengan amat Undang-Undang Dasar, bahwasanya politik Indonesia itu, politik luar negerinya itu bebas aktif. Jadi Megawati bekerja sama militer dengan Rusia dan juga untuk pemberantasan terorisme ataupun dengan Amerika dan Australia juga terlibat ya dalam pemberantasan teroris. Nah, terus masuk ke zaman SBY. SBY itu untuk masalah politik luar negerinya, SBY sangat berperan di PBB ya. Ketika pada masa SBY banyak sekali pasukan-pasukan Indonesia ya, ya Konga ya atau kontingen Garuda itu dikirim untuk menjadi pasukan perdamaian PBB, sehingga mendapat apresiasi dari PBB dan juga di posisi Indonesia di ASEAN itu menguat gitu pada saat SBY. Nah, dalam hal ekonomi dari tahun ke tahun, dari masa Gus Dur, Megawati, dan SBY itu mengalami peningkatan. Nah, ketika Gus Dur awal menjabat itu mengalami pemulihan ekonomi. Namun ketika periode tahun selanjutnya itu mengalami penurunan, dan ketika diganti Megawati ya oleh Ibu Megawati, ekonomi Indonesia mulai membaik sampai dengan periode ya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, mungkin dari saya dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Adam yang sudah memaparkan sedikitnya materi yang seharusnya dibahas. Nah, terakhir untuk kesimpulan, kawan-kawan bisa simpulkan sendiri ya, karena saya tidak menuntut agar pemikiran kawan-kawan sama seperti kami. Nah, heterogenitas pemikiran itu sangat dihalalkan asal masih dalam koridor yang tepat. Maka untuk itu kawan-kawan bisa simpulkan sendiri, sedikitnya bisa kita sampaikan. Untuk bagian kedua, mari kita lanjut diskusi di WhatsApp group. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ilahi fisabilillah wastaghfirul khairat. Saya Taufik Ramadan. Ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.